Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran IPS kita kali ini mengambil tema persebaran dan pengaruh Islam di Indonesia. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah membahas kapan Islam masuknya ke Indonesia, berasal dari negara mana, juga bukti-bukti pendukungnya. Nah, kita tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia ada yang mengatakan pada abad ke-7, ada yang menyatakan abad ke-13. Nah, kemudian setelah itu juga ada faktor-faktor pendukungnya mengapa pada abad ke-7 itu Islam masuk ke Indonesia. Faktor pendukungnya adalah ini. Kemudian yang abad ke-13 juga faktor pendukungnya itu. Nah, sudah kita pelajari. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran. Agar pembelajaran kita tidak ngawur, tidak kemana-mana, dan kalian fokus mendengarkan. Di akhir pembelajaran, kalian harus dapat menjawab tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian harus dapat menyebutkan cara-cara persebaran Islam ke berbagai tempat di Kepulauan Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang politik, sosial, agama, dan kebudayaan. Oke, tujuan pembelajarannya ada 2 ya. Kemudian beralih pada topik kita dengan judul persebaran dan pengaruh Islam di Indonesia. Kita harus tahu dulu bagaimana persebarannya. Kita lihat petanya, bagaimana peta persebarannya. Kalau kita lihat di peta bahwa persebaran Islam di Indonesia itu terjadi secara bertahap. Yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Seperti kita lihat di dalam peta, di sana bagian barat Indonesia daerahnya adalah daerah Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa. Nah, nanti Pulau Sumatera dan Jawa ini adalah merupakan daerah yang mendapatkan pengaruh besar ajaran Islam yang terdahulu. Mengapa? Karena daerah itu merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Sehingga berkembang pusat-pusat kerajaan. Seperti di Pulau Sumatera ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, dari sana kemudian berkembang. Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan lainnya seperti Banten, di Pulau Jawa, Jepara, Gresik, Tuban. Nah, nanti dari Pulau Jawa berkembang lagi ke pulau lainnya, yaitu seperti ke Makassar, kemudian Sulawesi, Ternate, dan Tidore. Nah, demikian. Jadi sekali lagi persebarannya dimulai dari Indonesia bagian barat, daerah-daerah yang ada di sebelah barat, di mana daerah barat itu, sebelah barat itu berdekatan dengan jalur perdagangan internasional. Oke, kita lanjut. Itu adalah awal mula dari persebarannya yang akhirnya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, dan pada akhirnya masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam sampai sekarang. Nah, kemudian nih tujuan pembelajaran yang pertama, bagaimana cara-cara persebaran Islam ke berbagai tempat di Kepulauan Indonesia. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Cara-cara tersebut antara lain adalah melalui perdagangan. Nah, kondisi geografis pada jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah Kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang.
bukan hanya pedagang-pedagang lokal, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Para pedagang tersebut biasanya bermukim atau bertempat tinggal sementara di daerah-daerah pelabuhan. Hal ini disebabkan karena mereka harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu. Nah, pada saat bermukim inilah para pedagang yang beragamakan Islam menyebarkan agama Islamnya. Kemudian masyarakat Indonesia kan berbaur, pedagang-pedagang lokal. Nah, melihat tata cara para pedagang melakukan kegiatannya sebagai seorang muslim. Nah, itu jadi yang pertama, bahwa cara-cara menyebarkan agama Islam itu dilakukan oleh para pedagang. Kemudian yang kedua, melalui pernikahan. Selain perdagangan, penyebaran Islam juga dilakukan melalui pernikahan. Pedagang muslim yang bermukim di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat, sehingga nanti menurunkan keturunan keluarga muslim. Nah, ada beberapa contoh yang melakukan pernikahan antara pedagang dari luar yang muslim dengan penduduk setempat. Contohnya yang tertera dalam kisah Babat Tanah Jawi. Ya, diceritakan di dalam kisah itu ada seorang putri dari Campa berarti Gujarat atau India, menikah dengan Raja Brawijaya. Raja Brawijaya itu adalah kerajaan Majapahit. Nah, dari pernikahan itu melahirkan seorang anak yang bernama Raden Patah. Kita ingat bahwa nanti Raden Patah itu akan mendirikan sebuah kerajaan yang bercorak Islam. Nah, itu contohnya ya dari hasil pernikahan. Kemudian contoh yang lain lagi dari cerita yang tertulis dalam Babad Cirebon yang menceritakan adanya pernikahan seorang ulama terkenal yang bernama Maulana Ishaq yang berhasil menyembuhkan Raja Blambangan. Nah, Raja Blambangan itu sakit, kemudian ditolong atau diobati dengan syariatnya, sembuh oleh Maulana Ishaq. Kemudian Raja Blambangan itu menikahkan Maulana Ishaq dengan putrinya. Nah, jadi ada pernikahan antara anak raja dengan seorang kiai atau seorang ulama terkenal. Nah, dalam cerita itu pernikahan antara putri Raja Blambangan dengan Maulana Ishaq yang akan melahirkan Raden Paku, seorang wali Songo yang nanti akan terkenal dengan sebutan nama Sunan Giri. Nah, jadi itu melalui pernikahan. Yang kedua, melalui pendidikan. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pendidikan. Biasanya lembaga pendidikannya itu di surau, disebut surau gitu ya, atau disebut dayah, atau juga disebut pesantren. Nah, di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri dan memberikan ilmu tentang agamanya. Setelah para santrinya itu dianggap mampu atau beres menimba ilmu di pesantren tersebut atau di dayah tersebut atau di surau tersebut, para santri pulang ke kampung halamannya. Kemudian mereka menyebarkan ilmunya di daerah masing-masing. Sehingga lama-kelamaan Islam berkembang dengan pesat. Contoh penyebaran Islam yang melalui pendidikan ini adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel, yang didirikan oleh Sunan Giri di Gresik. Para santrinya itu banyak yang datang dari Pulau Jawa seperti Sulawesi, kemudian Ternate, Tidore. Nah, nanti akhirnya mereka tuh menyebarkan agama itu di kampung halaman, sehingga lama-kelamaan banyak mubalik Jawa
mubalik yang menimpa ilmunya dari Pulau Jawa menyebar ke pulau-pulau yang lain, sehingga lama-kelamaan Islam tersebar ke seluruh wilayah Nusantara. Nah, itu. Yang keempat, penyebaran Islam juga dilakukan melalui kesenian, seperti yang dilakukan oleh salah satu sunan, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga menyebarkan ajarannya Islam itu melalui pertunjukan seni yang disebut seni wayang. Sunan Jaga seorang dalang yang sangat mahir. Kemudian beliau memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang, sehingga rakyat tertarik untuk masuk Islam. Nah, itu ya. Jadi cara-cara persebaran Islam menyebar ke seluruh kepulauan wilayah Indonesia. Jadi ada 4 cara kurang lebih yang Ibu sampaikan, baru 4. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui pernikahan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat melalui kesenian. Boleh kalau kalian tahu menurut metode apa lagi cara menyebarnya agama Islam ke seluruh Nusantara, nanti kalian tuliskan lagi. Hanya yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini baru 4 caranya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, nah tadi dari tujuan pembelajarannya ada 2 ya. Bagaimana pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang politik, sosial, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, sekarang pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia yang pertama dalam bidang politik. Nah, kita tahu pada masa Hindu-Buddha bentuk pemerintahannya itu disebut kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Setelah Hindu-Buddha mengalami kemunduran dan berdiri pemerintahan yang bercorak Islam, maka sebutannya adalah kesultanan yang dipimpin oleh seorang raja. Jadi di sini ada perubahan. Yang asalnya sebutannya kerajaan berubah menjadi kesultanan. Kemudian nama pemimpinnya juga jadi berubah. Kerajaan dipimpin oleh seorang raja, kesultanan dipimpin oleh seorang sultan. Itu yang pertama dalam bidang politik. Yang kedua, pengaruhnya dalam bidang sosial. Kita tahu pada masa Hindu-Buddha ini, pada masa Hindu-Buddha mengenal adanya kasta. Nah, datang Islam, masyarakat menjadi masyarakat Islam. Dalam masyarakat Islam tidak mengenal kasta. Tapi ada beberapa gelar yang diberikan kepada orang yang menunjukkan ketinggian derajat seseorang. Seperti misalnya ulama diberi gelar kiai. Kemudian penyebar agama Islam diberi gelar sunan dan lain sebagainya. Jadi itu dalam strata sosial hanya ada pemberian gelar ya. Tidak mengenal kasta, tidak mengenal pembedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena kita tahu dalam ajaran Islam semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Ya. Jadi Islam itu tidak mengenal kasta. Yang berikutnya dalam bidang agama. Jelas, dalam bidang agama, bangsa Indonesia jadi mengenal agama Islam. Nah, agama Islam nanti mempengaruhi kehidupan seseorang dalam melakukan kegiatan sosial, bergaul, cara bertetangga, dan lain sebagainya. Jadi, dalam bidang sosial, masyarakat Indonesia mengenal agama Islam. Yang keempat, dalam bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan kita bagi dulu supaya lebih fokus. Yang pertama dalam seni bangunan. Dalam seni bangunan biasanya suka berupa masjid, ya, tempat ibadahnya.
di mana dalam pada waktu itu Islam masuk ke Indonesia, atapnya itu suka ada seperti punden berundak, besar, kemudian sedang, kemudian juga runcing. Nah, di dalam kebudayaan Islam dikenal dengan nama atap tumpang. Apa itu atap tumpang? Yaitu atap yang bersusun, semakin ke atas semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas. Nah, kemudian jumlah tumpang itu biasanya selalu ganjil. Paling sedikit 3, paling banyak biasanya 5. Contohnya adalah Masjid Demak, kemudian Masjid Banten. Kita dapat melihat bentuk atapnya itu ya dari mulai besar, sedang, kemudian runcing, ngecil ke atas. Itu dari segi bangunan. Yang berikutnya adalah menara. Menara itu adalah bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Nah, itu jadi menara ya. Contoh menara yang ada di Masjid Kudus. Jadi kalau tiba waktunya sholat, seseorang naik ke atas menara untuk mengajak warganya yang beragama muslim untuk melakukan sholat. Yang berikutnya adalah makam. Nah, biasanya makam itu terletak di daerah perbukitan. Pada zaman dahulu, raja-raja zaman dahulu itu memakamkan para rajanya itu biasanya di daerah perbukitan, seperti makam Sunan Giri, seperti makam Sunan Gunung Jati di daerah Sembung. Kemudian kita tahu juga komplek pemakaman raja-raja Mataram, mulai dari Sultan Agung beserta raja-raja terakhirnya dimakamkan di Imogiri. Nah, jadi mereka menyimpan orang-orangnya itu di perbukitan. Mungkin itu juga ada hubungannya dengan perwujudan punden berundak-undak pada zaman megalitikum. Ya, jadi dasarnya besar, kemudian sedang, kemudian mengecil dan runcing. Nah, di sanalah mereka menyimpan para leluhurnya. Nah, itu makam. Kemudian yang berikutnya adalah seni ukir. Di dalam ajaran Islam, kita tahu ada larangan untuk membuat patung atau makhluk hidup, apalagi manusia. Jadi menggambarkan manusia yang dibuatkan patung itu memang ada larangan dalam ajaran Islam. Kemudian apa yang dihasilkan atau yang ditinggalkan kebudayaan Islam dari seni ukir ini? Nah, dari seni ukir ini mereka menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola dedaunan, jadi gambar-gambar daun, kemudian bunga-bungaan, bukit-bukit kerang, pemandangan, garis-garis geometri. Nah, itulah yang menjadikan mereka menghasilkan seni ukir. Kemudian yang berikutnya adalah berkembangnya kaligrafi. Kaligrafi itu merupakan tulisan indah yang berbahasa Arab. Nah, jadi berkembang kaligrafi. Oke, Ibu ulangi. Jadi pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia dalam bidang apa saja? Yang pertama dalam bidang politik, kemudian yang kedua dalam bidang sosial, ketiga dalam bidang agama, keempat dalam bidang kebudayaan. Nanti harus kalian dapat uraikan dalam bidang agama apa, politik apa, sosial apa. Oke, Ibu rasa sudah cukup untuk menjelaskannya. Masuk ke sesi evaluasi. Nah, sesuai dengan kebiasaan kita bahwa pelajaran kita supaya mencapai tujuan sasaran yang tepat, kalian harus dapat menjawab tujuan pelajaran pada waktu evaluasi. Dengan demikian, evaluasi yang akan Ibu sampaikan juga sama dengan tujuan pembelajarannya. Oke, bisa ditulis tujuan pembelajarannya yang dijadikan sebagai evaluasi.
1. Sebutkan cara-cara persebaran Islam ke berbagai tempat di Kepulauan Indonesia. Oke ya. Yang kedua, bagaimana pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang politik, sosial, agama, dan kebudayaan. Oke, itu sudah ya tujuan evaluasinya. Kemudian, untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah peninggalan-peninggalan apa saja dari berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan wawasan kalian semoga semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.